Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen uji kinerja PPG tahun 2025 Kementerian Agama Republik Indonesia tahap 3. Izinkan saya memperkenalkan diri sebelum melakukan pembelajaran pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025. Nama saya Simplicius Ridi Esfil, asal LPTK, Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke, dengan NIM 25869051789. Saya bertugas sekarang di SMAK Santa Maria Monte Carmelo Maumere, Kabupaten Sika, sebagai guru mata pelajaran Agama Katolik, Kitab Suci, Doktrin dan Moral Kristiani. Hari ini saya mengajar materi tentang para nabi utusan Allah, subtema Nabi Elia, kelas fase F11A. Demikian perkenalan singkat dari saya, selamat menyaksikan. Siap risau. Selamat pagi, Pak. Baik, kalian semua silakan dulu. Terima kasih, Pak. Oke. Apa kabar? Baik. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, perlu kita memulainya dengan doa. Siapa yang pimpin doa hari ini? Saya, Pak. Oke, siap. Mari kita berdiri. Pak Guru dan teman-teman semuanya, marilah kita siapkan hati serta batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dan Kudus, amin. Namamu senantiasa kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Dalam nama Bapa, Bapa dan dan Kudus, amin. Oke, terima kasih. Dia silakan dulu. Terima kasih, Pak. Baik. Sebelum kita lanjut, perlu kita lihat hari ini siapa yang tidak hadir. Carlos. Putra. Dan Yos. Carlos apa? Sakit. Putra. Dan Yos. Kita doakan mereka semoga-moga minggu depan mereka bisa hadir bersama kita ya. Amin. Sebelum kita lanjut untuk memulai pelajaran kita hari ini, kita butuh kesepakatan kelas. Ya. Apa yang kalian mau supaya kita sepakat bersama? Saya, Yang Pak. pertama, oke? Saling menghargai dan Saling menghargai menghargai, sesama lain. ya. Kita sepakat ini, saling menghargai. menghargai. Saya, Pak. Yang kedua, Aktif dalam mengikuti pembelajaran. aktif. Dalam mengikuti pembelajaran. Baik, ini kesepakatan kita ya, kesepakatan kita bersama. Harus saling menghargai dalam pelajaran kali ini, lalu aktif dalam pelajaran, berpartisipasi aktif. Setelah itu kita ciptakan kelas yang kondusif. Oke, baik. Ini menjadi kesepakatan kita bersama. Setelah itu, mari kita ulangi pelajaran yang kemarin. Pak Simpli ingatkan kembali supaya kalian bisa review kembali ingatan kalian. Minggu lalu kita belajar tentang, kita sudah masuk pada tema tentang nabi, para nabi ya. Kita bicara tentang para nabi sebagai utusan itu kita membahas bahwa nabi itu merupakan perpanjangan mulut Allah, bahkan perpanjangan tangan Allah. Mereka mewartakan apa yang menjadi kebenaran pada waktu zaman Israel. Baik. Kali ini kita masuk lebih lebih dalam tentang Nabi Elia. Oke, saya lihat kalian kurang semangat kali ini. Namun sebelum Pak Simpli ada ice breaking, tapi sebelum ice breaking, Pak Simpli ingin tampilkan tujuan pelajaran yang perlu kita raih atau kita akan capai pada kali ini, yakni ini tujuan pelajarannya. Kita baca yang pertama. Peserta didik menjelaskan kisah ketaatan Elia menegur Allah
Oke, keduanya saya ya. Peserta didik menjelaskan mujizat yang dilakukan Nabi Elia seperti dikisahkan korban bakaran dalam kitab suci 1 Raja-Raja bab 18 ayat 36 sampai 37 melalui diskusi kelompok dengan kritis. Rupanya kalian kurang semangat. Saya perlu membangkitkan semangat kalian dengan ada satu ice breaking. Kalian pasti masih ingat minggu lalu ya, kita tepuk ice breaking 1 sampai 5. Coba, tepuk 1. Yes. 2. Oke. 3. Semangat. 4. Konsentrasi. 5. Siap belajar. Baik, kita sebelum kita mencapai tujuan pelajaran kali ini, nanti sebentar kita akan masuk pada kegiatan inti. Namun perlu saya jelaskan bahwa Nabi Elia merupakan guru kita ya. Apalagi kita sekolah di sekolah Karmel, kita perlu belajar tentang Nabi Elia. Nabi Elia akan hari ini mengantar kita untuk melihat bagaimana konteks pada waktu itu sampai dengan sekarang kita bisa masuk pada yang namanya melihat apa itu berhala, situasi berhala. Namun saya perlu menanyakan tentang hal ini, ya. Apa itu berhala? Baik kalian. Berhala, memuja apa? Memuja Berhala, memuja secara berlebihan, menyembah secara berlebihan sesuatu, ya. Lalu konteks sekarang bagaimana memuja berhala sampai sekarang? wow, Seperti jam sekarang menyembah HP. HP, game online, internet, TikTok, ya, itu sesuatu yang berlebihan sampai sekarang, ya. Oke, kita nanti masuk pada namanya. Saya akan mengantar kalian untuk suatu refleksi tentang apa itu penyembahan berhala, atau dengan suatu kisah dari seorang anak namanya Tono, anak SD. Nanti saya pertontonkan dia punya videonya untuk kita semua dan kita bisa nonton tentang kisah Tono ini ya. Dan saya minta kalian konsentrasi melihat kisah ini. Sangat menarik tentang Tono ya. Kita nanti lihat tentang Tono, coba. Saya minta kalian supaya konsentrasi nonton Tono ya. ya Pak. Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita akan memperdalam tentang karya Allah dalam diri Nabi Elia. Materi kita hari ini adalah ketaatan Nabi Elia dan mujizat Allah melalui Nabi Elia. Anak-anak yang terkasih, marilah di awal pelajaran ini kita mengidentifikasi sebuah permasalahan. Permasalahan yang akan kita identifikasi dengan judul Perjalanan Tono Menemukan Jalan yang Benar. Anak-anak yang terkasih, Tono adalah seorang anak kelas 6 di SD di Kota Malang yang sering merasa kurang percaya diri. Dalam kesehariannya ia kerap kali merasa ragu akan kemampuannya sendiri, terutama saat melihat teman-temannya yang selalu mendapatkan nilai bagus. Dengan cara mencontek, Tono mulai berpikir bahwa mungkin mencontek adalah satu-satunya cara agar ia bisa berhasil seperti teman-temannya. Tono memiliki seorang teman baik bernama Siti. Siti adalah anak yang rajin dan selalu mengingatkan Tono untuk belajar dengan sungguh-sungguh serta tidak mencontek. Siti sering berkata, "Tono, kita harus percaya pada diri kita sendiri dan selalu bergantung pada Allah. Mencontek itu tidak baik dan Allah pasti tidak suka jika kita berbuat curang." Namun pada suatu hari ketika ujian agama tiba, Tono kembali merasa gugup. Ia belum belajar dengan baik karena malam sebelumnya ia bermain game hingga larut malam. Kita bisa lihat gambar di sebelah kanan. Saat itu ia melihat teman-temannya sudah
siap dengan catatan-catatan kecil yang tersembunyi. Meski Siti sudah mengingatkannya lagi, pagi itu Tono tetap tergoda untuk mencontek. Selamat berdiskusi, selamat mengerjakan, Tuhan memberkati. Tepuk tangan untuk saya. Oke, baik. Tadi suruhannya kita mau mengerjakan di dalam LKPD. Oke, Pak Guru sudah siapkan LKPD, tapi sebelum kita mengerjakan tugas di LKPD ini, tadi kan tujuannya jelas bahwa kita akan melanjutkan semua kegiatan pelajaran ini dengan diskusi kelompok. Oleh karena itu, Pak Simpli akan bagikan kalian dalam 4 kelompok ya. Ini saya sudah bagikan. Silakan kita lihat. Albertus Istianus Dopo. Oke, itu kelompok 1 ya. Kelompok 1 kita tetapkan di situ. Oke, Celia di sebelah. Baik, Pak Simpli bagikan LKPD-nya ya. Ya, Pak. Baik, anak-anakku yang terkasih, sebelum kita mengerjakan LKPD itu, ya, tadi kisah tentang Tono. Baik, kita akan itu menjadi basis masalah yang akan kalian bahas. Tapi LKPD itu Pak Simpli sudah siapkan LKPD 1 dan juga LKPD 2, 1.2 di dalam situ. Jadi nanti kalian bahasnya supaya kita jalan satu kali ini. Kita bahas juga di dalam situ ada kitab suci. Pinjam satu kitab suci. Oke, baik. Kalian bawa kitab suci kan? Bawa. Baik, kita lihat di 1 Raja-Raja, coba. 1 Raja-Raja bab 18 ayat 17 sampai 18. Bab 18 ayat 17 sampai dengan 24 dilanjutkan 24. Lalu dilanjutkan dengan ayat 36 sampai 37. Ini tekniknya nanti kita baca bergantian ya. Ayo, sudah lihat? Silakan mulai dari kelompok 1. Segera sesudah Allah melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Oke. Baik, kalian kurang fokus kali ini. Coba tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Tentang. Oke, itu kisah tentang Nabi Elia. Ada tadi pertama kisah tentang Tono. Kalau kita baca lagi kisah tentang Nabi Elia. Baik, ada LKPD itu ada satu, LKPD 1.1 dan juga LKPD 1.2. Sebentar nanti sistemnya itu kita akan sistem presentasi, ya, presentasi. Jadi setiap kelompok nanti datang presentasi di sini, tapi ada presentasinya siapa, lalu notulennya siapa dan moderatornya siapa. Jadi silakan tunjuk. Kelompok 1 siapa? Presentasinya Celia, moderator Ricky. Notulen. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua dong. Semangat toh. Sekarang silakan lihat LKPD-nya, lalu silakan kerjakan. Baik, ini pertanyaan tentang Tono. Siapakah tokoh yang kalian pelajari? Berikan penjelasan singkat tentang tokoh tersebut. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, mengapa Tono merasa ragu terhadap kemampuannya sendiri dan memilih untuk mencontek meskipun ia tahu itu salah? Diskusi kelompok ya. Silakan. Waktunya Pak Simpli kasih 10 menit. Untuk kalian diskusi tentang ini, jelaskan tentang tulis di dalam LKPD itu.
Oke, yang mau tanya silakan. Iya. Bisa kami tulisnya di buku. Iya, boleh. Silakan tulisnya di buku supaya atau di belakang kertas LKPD-nya itu. Lalu nanti kita salinnya di LKPD. Mulai dari sekarang ya. Secara singkat. Oke, finish, waktunya habis ya. Waktunya selesai, nanti baru kalian tinggal buat. Oke, baik. Kisah Tono itu sudah selesai, kalian. Kita sudah mengerjakan dalam LKPD ya. Sebentar nanti akan dipresentasikan secara bersamaan dengan LKPD 1.2. Sekarang kita masuk ke, kalian lanjut ke LKPD 1.2. 1.2 di situ bicara tentang Nabi Elia. Silakan lanjut. Diskusi, pasimplikasi waktu kita harus sampai di pasimplikasi waktu 15 menit. Ini pertanyaan Nabi Elia. Apa yang Elia katakan kepada orang-orang Israel sebelum ia berdoa kepada Tuhan? Itu di LKPD 1.2. Apa yang Elia katakan kepada orang-orang Israel sebelum ia berdoa kepada Tuhan? 15 menit ya. Oke, selesai, finish. Pas waktu. Baik. Sekarang kita masuk ke tahap presentasi ya. Presentasi. Oleh karena itu kita mengundang kelompok 1, 3 orang tadi yang presentasi, moderator dan juga notulen. Notulen mungkin di tempat saja, sedangkan presentasi itu ke depan untuk presentasi saja dengan moderator. Silakan. Kita tepuk tangan untuk mereka. Semangat dulu. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Selamat pagi, Diki. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami di sini berdiri sini untuk presentasi hasil kerja diskusi kelompok kami. Pada teman Celia, silakan. Langsung bacakan LKPD 1 sampai dengan LKPD 2. Ya. LKPD 1. Ya. Siapakah tokoh yang kalian pelajari? Berikan penjelasan singkat tentang tokoh tersebut. Jawabannya adalah Tono. Tono adalah seorang anak kelas 6 SD di Malang yang sering merasa kurang percaya diri pada kemampuannya. Nomor 2, mengapa Tono merasa ragu terhadap kemampuannya sendiri dan memilih untuk mencontek meskipun ia tahu itu salah? Karena Tono kurang taat kepada Allah dan lebih tergoda dengan hal-hal duniawi dengan berhala. Dan dia lebih tergoda melihat teman-temannya mendapat nilai bagus dengan cara mencontek. Baik, presentasi kami sudah selesai. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya. Waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi di sini saya akan bertanya kepada teman-teman, khususnya pada LKPD 1.1, di mana pada nomor 1 itu kan, siapakah tokoh yang kalian pelajari dari kisah Tono? Tadi itu teman-teman itu hanya menyebutkan tokohnya tuh yang satu, yaitu Tono. Apakah Siti itu termasuk? Atau teman-teman lupa? Forget. Lupa. Iya, lupa. Tepuk tangan dulu untuk kita siap. Moderator, silakan moderator. Baik, ada lagi yang mau bertanya, teman-teman. Pas. Tepuk tangan kelompok 1. Terima kasih moderator dan juga
juga presentasi. Sekarang kita ambil kesimpulan dari kisah ini antara Tono dan juga Nabi Elia kisah ini. Silakan dari siswa, apakah ada kesimpulan dari kalian? Menurut kalian, kayak tadi kita sudah presentasi, sekarang kesimpulan yang perlu kalian kasih dari kelompok 1, silakan. Kesimpulannya yaitu kejujuran dan ketaatan kepada Allah adalah kunci untuk menghadapi ujian hidup dengan tenang dan penuh kepercayaan diri, seperti yang diajarkan dari kisah Siti dan Tono. Tepuk tangan dulu. Ada lagi tuh yang kesimpulan kedua. Sepia, silakan. Yang kalian ambil, silakan. Jadi kesimpulannya adalah mencari jalan pintas dengan berbuat curang seperti yang dilakukan oleh Tono hanya akan membawa penyesalan dan menjauhkan kita dari keberhasilan yang sejati. Wah, luar biasa. Tepuk tangan. Baik. Terima kasih untuk kesimpulan dari kalian. Mungkin ada kesimpulan lain dari kalian? Pas. Oke, Pak Simpli buat kesimpulan. Mungkin sama persis seperti kalian punya. Ini. Ayo kita baca. Pertama, Kejujuran dan ketaatan kepada Allah adalah kunci untuk menghadapi ujian hidup dengan tenang dan penuh kepercayaan diri, seperti yang diajarkan Siti kepada Tono. Siti ajar Tono bilang, jangan apa tadi? Jangan nyontek. Mau menyontek itu tidak baik. Ya? Oke. Tono mengajarkan kita supaya jangan curang. Nabi Elia mengajarkan kita bahwa mana yang patut kita sembah. Apakah kita mau berhala terhadap Tuhan yang kita punya, yakni Allah dan juga Yesus? Apakah kita mau bersembah sujud atau mau menyembah siapa? Internet, TikTok, Facebook dan lain sebagainya, bahkan lupa masuk gereja, terserah dari. Ya? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, ini saya perlu kita buat refleksi. Refleksi yang Pak Simpli taruhkan di sini. Pertanyaannya sih. Apakah kamu memahami pentingnya memilih untuk setia kepada Tuhan setelah mempelajari kisah Elia? Silakan tulis ya dan tidak, silakan kalian tulis. Dan kalau ya itu apa, tidak kenapa. Sudah? Sudah. Oke, baik. Kita sampai di tahap refleksi ya. Siapa yang mau jawab pertanyaan? Kami. Tadi kan kita sudah ke kelompok 3 tadi belum. Apakah kamu memahami pentingnya memilih untuk setia kepada Tuhan setelah mempelajari kisah Elia? Kami menjawab ya. Kisah Elia mengajarkan kita bahwa setia kepada Tuhan sangat penting, bahkan ketika banyak orang memilih jalan yang berbeda. Elia sebagai nabi Tuhan menunjukkan bagaimana memilih untuk setia dan percaya kepada Tuhan meskipun di tengah-tengah ketidakpercayaannya orang banyak. Tepuk tangan dulu. Refleksi yang luar biasa dari kelompok 3. Setelah kita melewati ini, mungkin Pak Guru mau tanya, dari tadi yang mulai dari awal sampai dengan sekarang itu yang belum paham, kalian belum paham apa yang perlu kalian tanya, silakan supaya Pak Simpli bisa menjelaskan lebih lanjut sebelum kita melonjak ke beberapa hal lagi. Yuk. Ada hal yang perlu kalian tanyakan, silakan supaya Pak Simpli menjelaskan. Pas, Pak Guru. Pas. Iya, pas. Oke, kalau begitu kalian paham. Kalau begitu Pak Simpli sekali lagi buat semacam katekesi kecil katanya kepada kalian ya, supaya sebagai afirmasi tentang pengetahuan kalian. Apa yang dilakukan Tono tadi? Menyontek itu kalau di zaman sekarang seperti mencuri. Lalu siapa yang menasihati dia? Siti bilang apa? Jangan menyontek karena menyontek itu. Oke, luar biasa. Baik, kita tugas ini. Silakan tulis tugas. Silakan. Minggu depan kita ada tugas. Buku ini. Kumpul minggu depan, Pak Guru.
Minggu depan kita kumpul ya. Ya, Pak Bas ya. Silakan tulis tugas. Cinta bagian. Sudah Pak. Tuliskan. Yang lain silakan tulis tugasnya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Sudah? Itu yang sudah Pak. Kita menyanyi bersama Tuhan sumber sukaku ya. Atau kita nyanyi yang lagu. Kalian mau yang mana? Tuhan sumber sukaku atau di hati ini ada cinta? Oke, di hati ini ada cinta ya. Di hati ini ada cinta, di mata ini ada cinta, di mulut ini ada cinta, di tangan ini ada cinta, lirik ke kiri ada cinta, lirik ke kanan ada cinta, geser sedikit beri cinta, beri cintanya. Putar-putar bagi cinta, cinta Yesus yang ku bagikan. Aku dan kamu ada cinta, cinta luar biasa. Hey, putar-putar bagi cinta, cinta Yesus yang ku bagikan. Aku dan kamu ada cinta, cinta luar biasa. Terima kasih. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita kali ini, Pak Simpli mau ingatkan lagi bahwa setelah ini tolong rapikan kembali meja ya. Meja, lalu bersihkan kelas, biar jendela-jendela supaya sebentar pas jam terakhir jangan lupa supaya menutup jendela. Bersihkan kelas ya. Bersihkan kelas. Jangan lupa juga tugas yang Pak Simpli kasih tadi kalian bisa selesaikan ya. Selesaikan tugas tadi ya. Kumpul kapan, Pak? Kumpulnya minggu depan. Oke, siap. Minggu depan. Terima kasih banyak untuk pertemuan kita kali ini, dan saya yakin bahwa setelah ini kalian akan ada perubahan dalam menjadi refleksi kalian ke depan bisa lebih baik. Tepuk tangan untuk itu semua. Kita menutupnya dengan doa ya. Siapa yang pimpin doa? Mari kita berdiri. Pak Juru dan teman-teman, marilah kita menyiapkan hati serta batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semuanya ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Dalam Bapa Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siap bersalam. Terima